Dor, hai guys, balik lagi bareng sama gue. Seperti yang gue bilang di video terakhir gue, kali ini kita akan membahas kemungkinan rematch dari Pak Anies dan Pak Ahok di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 ya. Kita bisa melihat beberapa konten kreator ya. Di sini kita sebut saja Pak Ade Armando dari Cokro TV yang mengatakan bahwa rematch Anies dan Ahok sebaiknya tidak terjadi. Di sini kalau misalnya kita simak, ada beberapa poin yang diberikan oleh Pak Ade Armando kepada penontonnya ya. Yang pertama, rematch bisa menimbulkan kegaduhan, mengingat saat itu politik identitas sangat masif terjadi. Misalnya tidak akan menyolatkan pendukung Ahok atau tidak akan memberi bantuan ke pendukung Ahok ya. Jadi beliau juga, Pak Ade Armando ya, khawatir kalau nanti akan muncul cuplikan-cuplikan video saat zaman 2017 yang lalu ya. Dan kemungkinan besar akan banyak potongan video dari penceramah-penceramah yang menyatakan bahwa jangan memilih pemimpin yang beda agama dan lain-lain. Beliau juga menyatakan hoax akan disebar kemana-mana, tapi mungkin tidak separah dulu, tapi akan mirip-mirip seperti dulu. Jadi beliau intinya khawatir kalau misalnya rematch Anies dan Ahok terjadi, Jakarta atau bahkan nasional tidak kondusif. Jadi beliau menyarankan sebaiknya rematch itu tidak terjadi. Di sini gue memahami bagaimana perasaan Pak Ade Armando ya jika terjadi situasi seperti 2017 yang lalu. Tapi di sini kalau misalnya kita mau kritisi, ada seenggaknya dua sudut pandang Pak Ade Armando yang bisa gua kritisi gitu. Yang pertama, wajar kalau Pak Ade Armando tidak ingin Ahok maju karena PSI dalam hal ini, Pak Ade Armando kan kader PSI nih. Jadi dalam hal ini PSI tidak mendukung Pak Ahok memang. Jadi itu bisa menjadi salah satu alasan kenapa Pak Ade Armando tidak ingin rematch terjadi. Lalu yang kedua, Pak Ade Armando atau kawan-kawan PSI sepertinya dalam tanda petik ya, ada sakit hati kepada Ahok karena Ahok masuk ke PDI. Setelah masuk ke PDI, Pak Ade Armando mengatakan bahwa Ahok sinis kepada PSI. Kita nggak tahu ya itu rumah tangga dari mereka berdua gitu, Ahok dan PSI. Tapi di sini gue akan membahas hal yang lebih luas, yaitu kenapa gue mendukung pencalonan Ahok untuk rematch atau tanding ulang melawan Pak Anies Baswedan di Jakarta. Yang pertama, Jakarta butuh pimpinan atau pemimpin yang terbaik dari yang ada ya. Disclaimer dulu nih, gue bukan pembenci Pak Anies ya. Gue sangat yakin beliau adalah orang yang sangat intelek dan cerdas gitu. Tapi kenapa kinerja Pak Anies menurut gue kurang begitu bagus? Itu karena Pak Anies bukan orang parpol dan banyak kepentingan di belakang Pak Anies yang harus dipuaskan gitu atau harus dipenuhi. Jadi wajar kalau Pak Anies nggak bisa fokus untuk misalnya mengerjakan ini atau mengerjakan itu karena ada tarik-menarik di belakang Pak Anies. Sebenarnya Pak Anies sangat mampu menurut gua kalau memang beliau ini bisa menetralisir gesekan-gesekan yang di belakangnya atau para pendukungnya ini ya. Tapi karena Pak Anies dalam tanda petik agak disetir gitu, jadi beliau juga terkesan bingung ya. Jadi gue mau ngapain nih, gue mau ke kanan, ntar yang partai A nggak setuju, gue mau ke kiri, yang partai B yang nggak setuju. Jadi menurut gue situasi Pak Anies yang nggak bagus, bukan Pak Aniesnya. Pak Aniesnya gue yakin adalah orang yang intelek. Dan yang kedua adalah figur Pak Ahok ya. Pak Ahok gue tahu persis bagaimana kinerjanya sebagai gubernur, karena gue seperti yang udah gue bilang, gue pernah magang di Pemprov DKI Jakarta saat era peralihan Pak Jokowi ke Pak Ahok. Gue magang sekitar 3 atau 4 bulanan ya waktu itu, dan sering melihat langsung bagaimana kerja Pak Ahok. Yang pertama, yang gue masih ingat banget di benak gue ya waktu itu, gue pernah ditawarin sebagai tim komunikasi dari Pak Gubernur ya waktu itu. Jadi tugas gue adalah datang pagi ke balai kota, lalu kayak memfoto beliau saat menerima komplain dari warga atau memvideokan beliau gitu. Pokoknya
gue membuat dokumentasi lah tentang beliau, baik itu foto maupun video. Waktu itu gue ditawarin, serius. Tapi syaratnya gue harus datang ke balai kota jam 6. Karena Pak Ahok biasanya datang jam setengah 7. Jam 7 tuh udah telat biasanya. Beliau datang setengah 7 dan kita harus udah ready dari jam 6 sebagai tim komunikasi dari Pak Ahok ya. Waktu itu gue nggak menyanggupi tawaran itu. Bukan karena nggak ada untungnya ya, bukan. Tapi karena rumah gue jauh ya. Rumah gue di perbatasan Tangerang. Dan gue waktu itu lagi ngerjain skripsi juga. Jadi agak berbenturan waktunya. Gue nggak menyanggupi waktu itu. Ini cerita gue beneran ya, nggak ada dibayar atau dapet hadiah apa-apa dari Pak Ahok, nggak ada, nggak kenal Pak Ahok juga sama gue, jadi nggak ada hubungan apa-apa. Bener, gue memang magang di situ waktu zaman Pak Ahok. Kalian bisa lihat proposal magang gue masih ada tuh, lampirannya di Pemprov, sama laporan magang juga masih ada. Jadi dulu gue magangnya tuh di Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta. Saat itu kantor gue masih di gedung lama di samping balai kota atau kantor gubernur, persis di sampingnya. Bahkan dari tempat gue magang dulu ada akses jalan kecil yang bisa langsung terhubung ke kantor gubernur ya. Jadi dulu gue sering ngeliat Pak Ahok kalau misalnya dari ruangan beliau ke rapat, misalnya ke ruang rapat, itu nggak pernah jalan santai, harus selalu cepet gitu gerakannya. Bahkan dulu gue beberapa kali ngelihat Pak Ahok ini lari kalau misalnya dari ruang kerja gitu mau kemana gitu, misalnya ke ruang rapat atau mau ketemu tamu, itu pasti lari untuk mungkin mempersingkat waktu ya, biar lebih cepat gitu. Dan saat gue magang waktu itu ada 3 kegiatan atau 3 cara ya buat mendekatkan penduduk atau warga Jakarta kepada gubernurnya. Ini bener-bener gue ngalamin sendiri ya. Yang pertama, seperti yang kalian udah banyak yang tahu, itu adalah layanan pengaduan yang tadi gue bilang ya, mulai dari setengah 7 pagi dan bener-bener didatengin oleh Pak Ahok sendiri serta staf-stafnya. Lalu yang kedua, ini yang bener-bener gue pegang, adalah aplikasi Clue. Jadi aplikasi Clue ini adalah layanan pengaduan bagi masyarakat untuk Pemprov DKI Jakarta di segala macam aspek ya. Misalnya aspek kebersihan, ada laporan nih ke aplikasi itu, di foto di daerah mana. Nanti gue waktu itu sebagai operator ya, gue akan meneruskan ke dinas terkait. Misalnya terdapat laporan tentang adanya sampah di salah satu sungai di Jakarta, maka gue akan meneruskan ke dinas kebersihan dan dinas kebersihan akan menugaskan pasukan oranye untuk menanganinya. Atau jika ada laporan mengenai tersumbatnya air atau aliran sungai, maka gue akan meneruskan ke dinas tata air, yaitu pasukan biru yang akan menanganinya. Lalu kalau misalnya ada jalanan berlubang gitu, itu akan difoto oleh masyarakat dan dimasukkan ke aplikasi Clue ini. Lalu gue akan meneruskan ke dinas terkait, dalam hal ini berarti dinas pekerjaan umum ya. Gue teruskan, nanti akan direspon. Dan respon dari dinas-dinas terkait ini, misalnya dinas kebersihan, dinas pekerjaan umum, itu akan dilampirkan fotonya kembali di aplikasi Clue. Jadi kalau misalnya dinas kebersihan sudah melakukan respon atas keluhan masyarakat yang tadi, dinas kebersihan akan mengirimkan foto, lalu gue akan mengubah tuh statusnya. Misalnya tadinya merah kalau belum ditangani, terus jadi hijau, itu artinya udah ditangani. Kurang lebih kayak gitu ya, seingat gue dulu. Gue waktu itu pernah jadi operator di aplikasi Clue ini. Lalu yang ketiga adalah SMS Ahok atau layanan pengaduan cepat tanpa birokrasi untuk warga Jakarta. Jadi Pak Ahok waktu itu memberikan 3 nomor ya. Tapi tentu aja bukan nomor beliau pribadi ya, pasti nomor staf-stafnya. Dan kalau misalnya warga menghubungi nomor itu, memberikan SMS gitu, itu harus langsung ditangani. Jadi dulu saya ingat gue, banyak warga Jakarta memang yang melakukan SMS untuk mengadukan beberapa hal ya. Misalnya terkait jalanan rusak atau terkait pungli, dan langsung ditangani. Coba nih buat kalian yang masih ingat dulu dengan SMS atau aplikasi Clue, coba tulis di kolom komen bagaimana pengalaman kalian dulu kalau misalnya ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kesimpulan. Kesimpulannya adalah seperti yang di awal gue bilang, gue mendukung rematch antara Pak Ahok dengan Pak Anies Baswedan agar warga Jakarta bisa mempunyai 2 opsi pimpinan terbaik ya. Jangan Pak Anies melawan orang yang memang dari survei sudah jauh ya. Jadi gue mendukung Pak Ahok buat maju melawan Pak Anies. Dan tentu aja pasti banyak konsekuensi dari rematch Pak Ahok dan Pak Anies ini ya. Misalnya yang tadi gue bilang,
akan adanya serangan-serangan berbau politik identitas atau SARA. Tapi itu adalah salah satu cara buat kita melihat bagaimana kedewasaan warga Jakarta dalam berpolitik saat ini. Apakah masih bisa termakan dengan isu-isu SARA seperti waktu itu? Atau justru warga Jakarta sudah bisa mengerti bagaimana kinerja dari Pak Ahok ini kemarin waktu menjadi gubernur dan tidak akan termakan isu-isu seperti itu. Jadi kita pengen tahu juga nih gimana sih warga Jakarta. Jakarta kan sebagai miniatur Indonesia ya. Bagaimana pola pikir warga Jakarta bisa menggambarkan pola pikir warga Indonesia seluruhnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi gue mendukung rematch beliau berdua ini dengan berbagai macam konsekuensi terburuk yang kita udah tahu juga sebenarnya. Tapi gue tetap mendukung mereka berdua bertarung. Masalahnya terakhir, apakah bisa PDI memajukan Ahok dan bisa merayu partai lain untuk mendukung Ahok? Itu semua tergantung dari sikap PDIP sendiri ya. Menurut gua kalau misalnya Partai Koalisi Indonesia Maju bisa aja mendukung Ahok total. Mungkin dengan syarat PDI akan diajak bergabung mendukung Prabowo dan Gibran di pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Mungkin ya itu adalah salah satu opsi simbiosis mutualisme antara PDI dan Partai Koalisi Indonesia Maju. Oke guys, gitu aja ya buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.